Baik, sudah jam 6 ya. Mari kita mulai. Oke, saya on cam dulu. Mbak Mara ingin melihat muka saya katanya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, setelah pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang line and bar chart. Hari ini kita supaya nggak bosan ya, kita membahas tentang speaking. Oke. Jadi memang dalam pelatihan saya ini, 12 pertemuan ini, saya tidak membahas listening dan reading karena itu bisa dipelajari sendiri ya. Kalau mau yang latihannya bisa dilihat di YouTube saya, ada itu bagian listening dan reading. Untuk 12 pertemuan ini saya khususkan ke writing dan speaking karena dua skill ini yang membutuhkan feedback dan harus disengaja untuk em, belajar. Karena berdasarkan pengamatan saya ya, orang-orang biasanya ya, generally ya, orang-orang yang TOEFL ITP-nya itu tinggi, itu biasanya listening dan reading-nya itu relatively tinggi juga. Atau mungkin nggak terlalu tinggi, tapi sedikit sentuhan atau belajar nggak terlalu lama itu untuk dapat 6,5 itu mudah ya. Untuk orang-orang yang ITP-nya tinggi, di atas 550. Nah, tapi untuk writing dan speaking ini tidak bisa. Ya, maksudnya tidak bisa dilihat dari skor ITP. Karena memang writing dan speaking ini kan skill yang tidak di-assess, yang tidak di teskan di ITP. Ya, kan? Di ITP kan nggak ada writing, nggak ada speaking. Jadi memang untuk dua skill ini harus belajarnya ekstra. Ya, karena memang eh saya punya teman ya ITP-nya 600. Tapi writingnya stuck di 6, speakingnya juga stuck di 6. Kayak gitu. Tapi biasanya uh, listening dan readingnya dia bisa sampai 8 gitu. Karena memang ITP-nya tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu di sini atau teman-teman di sini ingin kuliah ke luar negeri atau utamanya di English speaking country, mereka biasanya ada standar minimal ya. Nggak boleh uh, bolehlah listening dan reading itu misal Bapak Ibu bisa 8 atau 8,5. Tapi kalau writing dan speakingnya itu 6 atau di bawah 6, itu biasanya nggak boleh. Walaupun overallnya mungkin udah 7. Jadi kampus-kampus di English speaking country itu melihatnya itu selain overall band itu juga each bandnya. Ya. Oke, sekarang untuk hari ini kita fokus ke part one speaking. Jadi speaking ada tiga ya, yaitu speaking part satu, part 2 dan part 3. Kita part satu dulu ya. Jadi di buku ini, nah nanti siapa yang mau jadi volunteer, silakan. Oh ya, di sini saya akan memberikan teori, dan kalau ada yang mau jadi volunteer, nanti berarti sambil prakteknya. Banyak teori itu tidak terlalu membantu ya di speaking itu kalau kita tidak praktis every day. Saya sebelum tes official itu 3 bulan berturut-turut setiap hari setengah jam ngomong sama AI. Karena kan memang lingkungan kita kadang kurang mendukung ya kita untuk practice every day for speaking especially ya. Jadi kita nggak usah menyerah dengan keadaan atau misal kita nggak ada waktu untuk ke kampung Inggris, memang kayak kampung Inggris di Pare atau di Jogja itu kan memang lingkungan yang diciptakan untuk supaya kita bisa ngomong bahasa Inggris setiap hari, tapi kan nggak semua orang punya waktu ke sana. Kemudian kalau kita ngomong di lingkungan lingkungan kerja juga belum tentu diterima ya. Oke ya. Jadi jangan menyerah dengan keadaan. Waktu itu saya langganan AI untuk setiap hari uh, ngomong setengah jam aja. Ngomongnya setengah jam tapi analisisnya setengah jam sampai sejam gitu. Oke. Untuk part satu speaking ya. Jadi
The skill in part 1 speaking are exactly the skill that we need for part 2 and part 3 speaking. So what we need to do in part 1 speaking is we need to focus on building basic skill. Jadi untuk part 1 ini kita nggak usah yang eh, udah deg-degan karena memang di sini tujuannya untuk supaya kita calm down. Jadi orang-orang luar negeri itu benar-benar memikirkan mental kita ya. Tapi namanya kita kalau kadung deg-degan duluan mau mencari vocab menemukan itu apa ya? Menemukan itu. Nah, itu berarti tandanya kita kurang praktis. Oke. Ini. There are two purposes to part one speaking. Ada dua tujuannya untuk part satu speaking. Yang pertama adalah to calm you down. Tadi sudah saya bilang ya. They know that you are nervous, so they are going to ask you simple questions that get you settled down and prepare for part 2 and 3 speaking. The more difficult parts. Oke. 2 dan 3 itu adalah uh, more difficult part. Jadi gradually soalnya itu akan lebih susah. Oke. The second purpose itu adalah uh, you show the examiner your ability to speak English. Oke, jadi di sini kita waktunya show off. Oke. Dan jangan khawatir ya, pada part 1 itu pasti menanyakan tentang diri kita. Jadi nggak ada tendensi kita harus orang baik biologi atau orang teknik atau orang sosial, nggak ada. Ini tentang diri kita ya. Jadi ini about you, your home, your life, your family, or your country, which are things that you have to answer to. They are not asking you question like who wants to be a billionaire. Jadi bukan kayak kuis-kuis di apa namanya TV. Jadi ingat ya, speaking itu bukan COC ya, bukan COC ya, bukan. Bukan yang kita harus punya pengetahuan luas tuh enggak. Ini waktunya kita untuk mereka hanya ingin mengetahui kemampuan kita bicara. Jadi nggak usah overthinking, nggak usah malamnya belajar tentang biologi, fisika, nggak usah ya. Jadi pertanyaannya bukan who was the 15th president of the United States, enggak. Siapa presiden pertama Indonesia, enggak ditanyakan ya. Jadi yang ditanyakan dalam speaking part 1 adalah tentang diri kalian dan kalian pasti tahu jawabannya tentang kontennya. Nah, tergantung kalian bisa apa tidak menyusun jawabannya dengan baik. Oke, di part 1 ini jawabannya tidak perlu panjang. Ya, jawaban tidak perlu panjang, yang penting langsung menjawab, tapi juga jangan pendek-pendek ya. Ini contohnya. Oke. The first topic, misal, do you work or do you study? Or where you are living? Pertanyaan seperti itu. Nah, biar panjang, nah, boleh menjawab kedua-duanya. Um, Actually, I'm working and I am a student as well. Dijelaskan pertama, I'm working at one of Islamic University in Pekalongan as a lecturer and I'm studying my master degree in misal Semarang University. Sudah selesai. Jadi menjawab pertanyaan nggak terlalu panjang, tapi nggak terlalu pendek juga, tapi padat. Seperti writing kita kemarin. Oke. If you answer you are working, they will ask you about your work. If you answer that you are studying, then they will ask you about your study. Okay. The next second and third topics about anything, but it's not going to be sensitive topic. They are not going to ask you about politics. Jadi nggak akan tanya, Bapak kemarin nyoblos 01, 02, apa 03, enggak ya. Jadi santai aja ketika speaking. Saya 2 kali tes IELTS itu yang pertama speaking saya dapat 6. Itu langsung ya, langsung face to face ngomong sama bulenya, sama Mbak Marmara juga itu beliau ada di situ. Terus Ya yang kedua, Mbak. terus yang kedua itu pakai Skype ya.
Yang pertama di Lampung, yang kedua saya di Surabaya pakai Skype ya sama-sama bule. Pakai Skype saya dapat 7,5 sama dengan Mbak Marmara. Karena saya berguru dengan beliau waktu itu sebelumnya. Oke, the next, jadi ini ya general topic. The things might be about rain. Biasanya tanya, how often does it rain in your country? How do you feel when it rains? Yeah. How do you feel when it's rain? Oh, when rain is coming, I always feel hungry and I want to cook noodle sedap misal, mie sedap gitu. Indonesia banget ya. They also make ask your question about movies, colors, hobbies. Jadi kalau misal ditanya ya, Mbak Akbar, how do you feel when it rain? Mbak Akbar. Oke, itu yang azan HP saya. Di sini saya nggak pernah mendengar azan. Mana sepenggal aja azannya nggak bisa dilanjutin. Oke, kemudian oh ya, ini saran ya. Misal Anda ditanya, what's your hobby? Misal hobi Anda itu lari-lari sebenarnya, tapi vocab Anda itu terbatas di lari-lari. Nggak bisa ngomong banyak tentang lari-lari. Tapi Anda merasa vocab tentang menyanyi itu lebih banyak. Gak apa-apa, bilang uh, my hobby is singing. My favorite band is Raja atau apa Bang Haji Roma misal. Jadi pilihlah tema yang sekiranya kalian kaya vocabnya di situ. Bohong nggak apa-apa. Ini bukan tes kejujuran. Ya ini bukan tes kejujuran. Ini hanya tes eh kita bisa ngomong atau tidak. Gitu ya. Ditanya movies, colors, hobbies. Movies, misal kalau saya dulu ditanya movies itu, walaupun saya sebenarnya nggak terlalu suka Harry Potter, cuma karena saya mengulang-ulang film Harry Potter untuk belajar listening, ya saya cerita itu. Because I'm studying IELTS right now, uh, Harry Potter is the movie that I like the most, misal kayak gitu. Terus disebutkan misal karakter yang paling kita suka siapa, misal Hagrid atau Harmony, misal disebutkan dia cantik gitu, ya. These are simple question, they are not challenging question, but we cannot easily predict what the examiner will be asking about. Ya, jadi mudah ya. Tas satu, eh, speaking tas satu itu mudah, tapi kita nggak bisa memprediksi. Here's the thing, the examiner doesn't care about your answer. Ini ya, examiner itu nggak ngurus apa jawaban Anda. Mereka nggak akan offense atau mereka nggak akan, misal, kamu suka kopi atau teh? Misal, examinernya suka teh nih ya. Kalian suka kopi. Kalian jawabnya, aduh aku ditanya suka teh atau kopi, kayaknya examinernya suka apa ya kira-kira biar jawaban kita sama. Nggak perlu, ya. Karena they don't care about your answer. If they ask you, do you like to read? They don't care if you say, yes, I love reading, or no, I hate it. They don't care, they want to hear how you communicate. Ya, bahkan nanti di eh, jawaban kita mungkin agak rude pun mereka juga nggak apa-apa. Nah, ini rule ya, rule di part speaking part satu. Peraturan di speaking part satu. Yang pertama, answer the question. Oke. Jadi kalau kita yang kebiasaannya jadi MC ya, yang suka basa-basi, mukadimahnya panjang gitu ya, itu ditinggalkan dulu ya. Khusus untuk speaking part satu langsung jawab pertanyaannya. Kenapa? Biasanya kita lupa ya. Biasanya kita lupa karena saya pengalaman banget ketika ketika oh ini saya mau bawa ke sini dulu lah, mau bridging dulu dari A ke B baru jawab. Ternyata di tengah-tengah ketika karena emang kan under pressure ya ketika kita eh, speaking itu hilang. Tadi pertanyaannya apa ya gitu. Jadi answer the question. Jawab dulu. Bolehlah pakai sedikit mukadimah tapi yang nggak usah yang jauh-jauh gitu bridgingnya ya.
Do you like to read books? Lihat cara mereka menjawab. Well, books are really enjoyable. Oh, ini. Oke, ini gini dulu. Ini seru ini. Ingat ya, kita pastikan harus menjawab pertanyaan. Maksudnya di sini selain jawab pertanyaan dulu baru keterangan, maksud menjawab pertanyaan di sini adalah jangan-jangan jawaban kita nggak nyambung. Nah, ini yang biasanya tidak disadari oleh para test taker. Saya punya teman, namanya sebut aja Mawar ya. Em, dia tes IELTS kalau nggak salah sampai 6 kali. Dan nilai speaking ini yang paling fluktuatif. Kenapa? Biasanya kenapa yang bikin fluktuatif itu karena kita tidak sadar kita ternyata tidak menjawab pertanyaan. Contoh, ini. Ditanya, "Do you like to read books?" Ini jawabannya bagus. Grammarnya bagus, tatanan bahasanya bagus, vocabnya juga bervariasi, tapi ini salah. Ini tidak menjawab pertanyaan. Biasanya, kalau pengalaman dari teman saya, itu bisa dapat 5 doang. Jadi dia tuh dari 6 kali tes itu, pernah speaking itu dapat 7 dan pernah dapat 5. Karena dia ternyata ketika kita analisis bareng-bareng, dia ternyata nggak menjawab pertanyaan. Contohnya ini. Ditanya, kamu suka membaca buku? Well, books are really enjoyable. People like to read books because they find it very relaxing and they can get a lot of information from books. My father really enjoy reading. And every Friday night, he sits at home with a book and drink some tea. Yang ditanya tuh kamu. Kenapa yang kamu jelaskan itu people, kemudian ayah. Walaupun tetap yang dibahas di sini adalah tentang membaca buku. Hati-hati ini. Kadang kita nggak sadar. Ya, am I answering the question? No, I'm not. Ya, definitely the examiner does know that I didn't answer the question because I choose not to. I didn't answer the question. Ya, yang ditanya kamu, kenapa yang kamu ceritakan orang lain? Oke. Kemudian ini harusnya tadi saya jelaskan itu dulu ya. Kriteria penilaian. Oke. Nanti ya. Next next meeting aja tak jelasin kriteria penilaian dari speaking. Oke. Jadi rule number 1 ya. Jawab pertanyaan. Jangan tidak boleh nggak nyambung. Karena kalau nggak nyambung bisa drop jadi 5. Oke. Rule number 2. You need to show the examiner some things or some things about your English ability. And that can be something about your grammar, something about your vocabulary, something about the organization of your answer, and maybe something about your pronunciation. Jadi kayak misal, we must know that IELTS is a game. Jadi IELTS itu kayak permainan. Jadi kita kayak we need to know what the rules are and we need to know how to gain point, not to lose point. Oke, misal. Ini rule nomor 2 itu waktunya adalah show off. Kalau misal, oh pertanyaan ini saya tahu nih idiomnya, sebutkan. Tapi memang nggak boleh terlalu overusing ya idiom. Cukup satu atau dua aja, nggak apa-apa. Misal kalian ditanya, do you enjoy reading? Yes, I love reading. 5 doang ini kayaknya salah. Karena ingat ya kembali lagi ya, examiner ini ingin tanya kemampuan kamu bicara. Kalau kamu cuma jawabnya singkat, mereka nggak tahu kemampuan bicaramu gitu ya. Ini bukan tentang apa namanya, tentang prinsip hidup yang sedikit bicara semakin baik itu bukan ya. Ini waktunya untuk memang kita ngomong. Tapi ingat ya, tas satu jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga. Oke, berarti jawabannya gimana? To be honest, I hate reading. I think it's stupid hobby. I think people that read are actually very boring and they annoy me tremendously. Nggak apa-apa jawaban kayak gini.
no matter how rude your answer is, it's okay because the examiner only evaluate your grammar and then your pronunciation, not the content of your answer. Ini kan kasar banget ya jawabannya, tapi ini bagus daripada yang ini ataupun yang atas tadi. Kelihatan sopan tapi nggak menjawab, ya. Oke, kemudian selain itu, usahakan jangan mengcopy paste pertanyaan. Parafrase pertanyaan sama dengan writing kemarin, ya. Di writing kemarin kan ada summary, ya. Kemudian di paragraf satu kita memparafrase summary. Begitu juga dengan speaking. Jangan mengcopy paste pertanyaan, tapi parafrase kalau mau mengulang. Ini kelihatannya sepele, tapi kalau kalian tidak praktis, nggak keluar. Ya, pengalaman saya seperti itu. Do you enjoy reading? Yes, Yes, I enjoy reading. Itu copy paste. Ya, jadi gini jawabannya. To be honest, I hate reading. I think it's a stupid hobby. I think people that are read are actually very boring and they annoy me tremendously. Boleh jawab seperti itu. Oke. Ini ditanya, which answer is better? The first or the second answer? Of course, the second yang ini tadi, ya. Even though the second answer is a bit strange, a bit rude, but that's not what the examiner will mark in the IELTS exam. Jadi, good vocabulary, good grammar, good sentence structure, that is what they mark, ya. So show the examiner your English ability. Ini juga jangan hanya menjawab one word answer. Jawab dengan komplit. Ini ya. Ini jawaban yang ideal. Lihat tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Oke. Udah ada dua rule ya. Rule yang pertama, jawab pertanyaan harus nyambung ya maksudnya. Rule yang kedua, show the examiner your ability. Oke. Oh ini. Jadi rule-nya cuma ada dua ya untuk task satu. Ya. Apalagi ini tadi. Saya bacakan yang ini ya. Never give a one word answer. Always use complete sentences or at least complete phrases and extend your answer by providing some kinds of explanations or descriptions. Misal ditanya, do you enjoy reading? Yes, cuma gitu doang. Apa yang mau dinilai? Pronunciation-nya juga nggak tahu, grammar-nya nggak tahu. Well, if you just give a one-word answer like this, you've got nothing with your pronunciation, nothing with your vocabulary, and nothing with your grammar. You've got nothing. Okay. What you need to do is you need to extend your answer. The big mistake of part one speaking that, apa ini big mistake-nya? Banyak orang, ya, a lot of people make it that they lose sight over how important it is. Ya, jadi speaking part satu itu sangat mudah. Jadi di sini kita harus pede, ya. However, most people tend to expect something more difficult. Nah, ini kadang kita tuh seperti itu. Kita tuh kayak, ah, masa sih semudah ini gitu. Ya. However, most people tend to expect something more difficult in part one speaking, such as kayak dalam hatinya tuh kayak please get me the harder questions atau please get me the good questions. But no, the questions they give you in part one speaking are already the good stuff. Ya, nanti di part 2 dan part 3 kalian bisa sampai gagap kalau kalau menjawab di part 3. Part 2 masih lumayan karena kita diberi waktu 1 menit untuk mempersiapkan. Tapi kalau part 3 itu direct answer. Dan nanti di part 3 ini kan jadwal untuk hari ini fokus di part satu ya. Part 3 nanti itu advice saya adalah gunakan format writing task 2. Oke.
Ini yang paling penting ya. Apa sih yang dinilai dalam writing? Ya, yang dinilai dalam writing. Ada 4 ya. Ini kan kecil banget ya. Ini kan kecil ya ini. Ini penjelasannya di sini. Jadi kalau yang nggak ada di sini berarti nggak dinilai. Ya, yang dinilai pertama adalah fluency and cohesion. Apa itu fluency and cohesion? Do you speak smoothly without long pauses? Apakah kita ngomongnya itu jalannya tuh enak gitu. Boleh pakai apa namanya pauses, tapi nggak yang terlalu panjang. Jangan terlalu cepat ngomongnya, jangan juga terlalu lambat. Jadi eh, di antara 4 ini ya nggak ada kriteria kecepatan, nggak ada ya, nggak ada kriteria kecepatan. Yang ada hanya fluency and cohesion, kemudian lexical resources, kemudian mana tadi? Yang tiga mana? Yang ketiga, yang ketiga. Atau mana? Grammar. Yang keempat, pronunciation. Nggak ada kriteria aksen, nggak ada kriteria kecepatan, nggak ada kriteria. Pokoknya selain 4 di sini berarti nggak usah overthinking. Ya, oke. Yang dinilai yang pertama adalah do you speak smoothly without long pauses? Do you produce new information? Ya. Kenapa yang dimaksud new information? Jangan-jangan kita tuh jawabnya muter-muter nggak ada isinya. Intinya cukup dijawab 2 kalimat kan jawabnya sampai 5 kalimat tapi nggak ada isinya. Nggak memproduce new information. Nah, kemudian yang paling penting, gunakan link. Nah, linknya berupa apa? Fluency makers. Supaya kita ngomongnya kayak native. Fluency maker tuh kayak apa? Ini kita bahas yang fluency dan cohesion dulu ya. Fluency maker tuh kayak apa? Kayak however, however, furthermore, also, as a result, consequently, so, unfortunately, for example, etc. Jadi kalau kita bisa pakai ini, kita bisa lebih fluent. Contoh misal, reading is a hobby that I like the most. However, I don't have enough time to do this activity because I have a lot of job from my office. Gitu. However, kemudian ingat ya, fluency itu bukan menilai kecepatan ya. Intinya kita ngomongnya senatural mungkin, nggak usah terlalu cepat ataupun terlalu lambat ya. Unfortunately, some students are going to hurt their score when they try to speak too fast because their mouth is going too fast to their brain. Kalau kita ngomongnya terlalu cepat, examiner kadang nggak ngerti karena mungkin kita ada masalah dengan pronunciation. Enaknya kita ngomong dengan speed yang normal itu kita bisa menekan pronunciation. Misal kayak eh habis have itu kan verb 3 ya. Verb 3 di mana dehnya di belakang itu kan kalau kita kecepatan kita kan nggak kelihatan. Ya beda kalau kita ngomong dengan native speaker ya. Kita kan konteksnya di sini kan lagi dites. Jadi ya sejelas mungkin kita ngomong. Ya. Oke. Kemudian yang kedua ya, yang diteskan, yang dinilai adalah lexical resource atau vocabulary. Nah, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah fluency and cohesion. Hubungannya dengan kecepatan dan flow kita ngomong. Yang kedua adalah vocabulary. Pasti ya, pasti dalam IELTS itu kan terkenal kita harus punya banyak vocab walaupun dengan arti yang sama. Sebenarnya polanya hampir sama dengan writing yang kemarin ya, writing yang kemarin ya. Kayak misal kemarin kan saya bilang, kalau kita mau menggunakan kata mengalami, ya mengalami kan kalau dalam writing task 1, kita sering menggunakan kata itu ya. The figure mengalami kenaikan, mengalami penurunan, mengalami. Kita butuh banyak vocab mengalami. Jadi kalau kita pakai experience terus sampai tulisan kita selesai, nah
lexical resource kita akan rendah, gitu ya. Begitu juga dengan speaking ini. Kita harus mengusahakan punya banyak a wide range of vocabularies dan pastikan konteksnya sesuai, ya. The second category that we should think about lexical research. You will be doing a lot of vocabularies in your IELTS speaking. Linking seperti tadi ya, linking vocabulary jangan lupa. Ada however tadi, ada unfortunately, nowadays, for example, surprisingly, itu dipakai. Kemudian topik vocabulary ini penting. Kalau ngomongin pertanian, ya berarti nanti topik vocabulary-nya apa? Ya harvest, kemudian fertilizer, kemudian apa? Farm area, itu topik vocabulary. Kemudian misal cutting edge technology, itu berarti nanti mungkin tentang AI, tentang ya itu ya yang berhubungan tentang teknologi. Itu namanya topik vocabulary. Kemudian supaya speaking kita itu outstanding, pakai phrasal verb. Phrasal verb itu yang verb yang ada pasangannya itu, yang ada gandengannya kayak such as look into, look onto, figure out, finding out, work out. Work out itu kan sukses ya, work out terus apa lagi? Hmm, suffer from. Nah, itu kan phrasal verb. Itu dipakai, itu akan meningkatkan lexical research. Nanti silahkan di uh, browsing ya, phrasal verb apa yang uh, apalagi cut down itu. Kemudian, oke, you should use a range of words. You don't just want to say it's really good. It's good. Everything is good. You should make your answer better, ya. Using a range of synonym. Pokoknya IELTS itu sinonim, sinonim, parafrase, parafrase itu pasti di mana-mana itu seperti itu. Ya, boleh nggak kita pakai kata good? Boleh. Mungkin di kalimat pertama kita pakai good, kalimat keduanya jangan. Makanya kalau orang-orang IELTS itu kan kalau ngomong mesti aneh-aneh ngomongnya, agak dilebaikan ya. Yeah, you are fantastic person in the world atau nggak mau fantastik, mau yang agak aneh, tremendous, awesome, spectacular gitu. Itu kan artinya good semua. Gitu ya. Kemudian you will not get a higher score unless you use a wide range of vocabulary. Jadi kalau vocab kita itu nggak bervariasi, mungkin itu stucknya di 6 ya. And do you and you do some simple things like paraphrasing. Nah, ini tadi yang saya maksud. Jangan langsung mengcopy paste pertanyaan, tapi parafrase pertanyaan. Ini sederhana, tapi kalau nggak dilatih nggak bisa. Ya, ini kan yang saya sampaikan kan cuma teori. Ya. When you change the words they ask you in the question, for example, do you like to read? Jangan bilang yes, I like read. I like reading misal. Enggak, tapi yes, I love to read. Ini ini masih termasuk kurang ya. Walaupun grammarnya oke. Berarti ini nanti dapat nilai bagus di grammar, tapi di lexical resource-nya rendah. Jadi seperti itu ya. Penskoran dalam 4 kriteria penilaian speaking ya. Kalau ditanya, do you like to read? Yes, I love to read. Grammar oke, tapi lexical resource-nya kurang. Jadi gimana? Yes, I love reading. Jadi kombinasi antara verb dengan gerund itu ya. Certainly you will get a better score because you have changed the verb forms ya. Jadi kita bisa merubah eh, bentuk verbs kayak kemarin. Increase itu bisa dual
dual position ya. Increase bisa sebagai verb, increase bisa sebagai noun. Nah, kalau kita bisa merubah bentuk dari suatu vocab, nah itu berarti kita bisa meningkatkan nilai kita di lexical research. Jadi, instead of answer with yes, I love to read, kita bisa jawab yes, I love reading. Gitu. Oke, nanti ini setelah saya menjelaskan 4 kriteria, ini kan masih 2 ya. Nah, nanti saya harap ada satu volunteer yang mau speaking task 1. Oke, penggunaan idiom. Penggunaan idiom itu masuk di lexical research ini ya. Tapi ingat, jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Kalau memang nggak cocok, ya nggak usah pakai idiom itu. Atau lebay banget. Misal satu kalimat pakai idiom terus. Misal, you are an apple on my eyes, and I fell over the moon when I'm looking at you. Misal, itu lebay ya. Jadi idiom itu dipakai seperlunya aja. Satu kali aja cukup. Idiom itu yang seperti apa sih? Hmm. Kalau bisa kita bisa meletakkannya dengan konteks yang tepat itu nanti speaking kita bisa bagus. Ini idiomnya. Di sini ada bukunya. Nanti saya beri ya bukunya. Ini. Yang paling umum mungkin kalian sudah familiar ya. It's as easy as pie. Atau is a piece of cake. Artinya mudah. Mathematics is a piece of cake. Matematika itu sangat mudah gitu. Atau it's as easy as pie. Kayak ini. I don't think it's easy as pie to get band 8.5 in IELTS speaking test. Nah, it's a piece of cake to drive this car. Ini adalah penggunaan idioms yang tepat. Kemudian yang kedua ada cost an arm and a leg, artinya mahal, ya. It cost me an arm and a leg. Oke. Kemudian yang biasanya umum itu make someone blue. Itu membuat orang sedih, freak out. Nah, freak out. Freak out ini kayak phrasal verb tapi juga idiom ya. Misal freak out itu artinya very angry, in the nick of time. In the nick of time itu kayak mepet banget gitu ya. In the nick of time itu hampir. Ya kayak misal ini. We got to the airport just in the nick of time. Jadi kayak misal semenit mau telat gitu. Kemudian ini yang biasanya sering kita dengar, it's raining cats and dogs. Itu nggak bisa ini dihafalin, tapi kalau nggak pernah praktek itu nggak keluar. Beneran, itu kalau pengalaman saya itu seperti itu. It's raining cats and dogs, artinya hujannya deras. Oke, kemudian main business ini hit the hay, hit the sack itu adalah tidur. Sleep like a baby itu intinya tidurnya pules banget. Once in a blue moon itu sangat jarang sekali. Misal, uh, for the last 2 years, I visit my grandmother once in a blue moon. Misal, jarang visit grandmothernya. Kemudian green with envy itu jealous. Nah, oke. Itu masuk di lexical research ya. Kemudian yang ketiga adalah grammar. Grammar. Jadi, oke lah, kalau dalam percakapan sehari-hari, biasanya kita nggak usah terlalu banyak memperhatikan grammarnya benar atau salah. Bahkan kadang native pun juga grammarnya salah. It's okay untuk daily conversation. Tapi ini kita harus bisa switch off, switch on ya. Dalam konteks tes, grammar itu penting. Ya, grammar penting. Kalau pas ngomong nggak usah terlalu, pas ngomong sehari-hari itu nggak apa-apa, nggak usah terlalu grammar banget gitu. Tapi kalau pas tes penting.
Di sini. Are you making mistakes? How many mistakes are you making? Jadi band 9 speaking pun mereka masih eh ada kesalahan grammar. Nanti bisa dilihat ya, kriteria atau rubrik penilaian speaking IELTS band 9 itu masih ada, masih dibolehkan eh, grammar mistakes satu kali. Satu atau enggak dua kali masih ada. Oke, how many mistakes are you making? Are those mistakes reducing the examiner ability to be able to understand you? Jadi grammar mistake itu boleh, tapi yang jangan yang krusial. Ya, kayak misal I'm bored sama I'm boring. Itu krusial banget. Kalau grammar mistake-nya masih kesalahan menggunakan atau the artikel ya, eh misal the book harusnya a book misalnya. Kesalahan kesalahan menggunakan artikel itu mungkin masih nggak terlalu hurt our marks ya. Tapi kalau kalau grammar yang kita salah itu sesuatu yang sangat benar-benar mengubah arti dan membuat examiner itu salah paham, yang ini yang ketiga ini, itu bisa menurunkan skor kita. Ya, are those mistake reducing the examiner ability to be able to understand you? Nah, tadi saya bilang, bahkan band 9 pun mereka masih melakukan kesalahan grammar, tapi bukan kesalahan yang fatal. Ya, di sini disebutkan. Nah, ini. Forget about being perfect. Kalau kita selalu memikirkan hal-hal yang kecil-kecil, itu malah kita nggak bisa ngomong. Ini harusnya pakai the apa ya? Aku tadi pakai harusnya ini ada S-nya apa enggak ya? Nah, you are not going to be perfect, ya. Ini yang bilang native ya. Native pun salah-salah ya kalau ngomong grammarnya. Don't chase perfections, you never get it. So what can you do? Well, I would say that you should focus on the big mistakes. Tadi yang saya bilang. Fokus aja pada big mistakes. Bedakan kapan pakai ing, kapan pakai ed. I'm boring, I'm bored, I'm worrying, I'm worried. That you are making usually. Those are verb tense, article, and adjective like I feel so bored. Saya sangat merasa sangat bosan. Tapi kalau kita bilang I felt so boring berarti saya yang membosankan gitu kan? Something like that. Nah, terus yang bedakan yang kesalahan kecil dan kesalahan dasar ya. Ini kalau ini sampai salah ini namanya kesalahan dasar. Tapi kalau kesalahan kecil itu kayak tadi, misal kita salah penggunaan the sama itu masih ya mungkin nggak banyak lah kita drop poinnya. Tapi subject verb agreement ini kan kalau TOEFL bagian structure ini kan harusnya bener banyak ini. Jadi ketika ngomong ini ketika speaking ini diaplikasikan ya subject verb agreement. Maksudnya my father has bukan have. Ini sepele sekali ini, sepele sekali apalagi structure di TOEFL ITP. Ini sepele, tapi kalau kita nggak pernah ngomong, biasanya juga salah. Kayak misal, eh, out- utamanya tuh pronoun ya. Misal kita habis bilang, my husband is working now. She, padahal he ya, she jadinya. Nah, itu karena kurang praktis. Ingat ya, subject verb agreement. Misal, I have, she has. Kemudian, she goes, I go. Itu sesuatu yang sangat basic. Tanpa latihan, susah. Oke, last ya, last teori yaitu pronunciation yang dinilai. Ini yang paling penting kalau menurutku, paling penting. Kenapa? Di antara nomor satu, nomor dua tadi, nomor tiga barusan, itu akan runtuh semuanya kalau pronunciation Anda itu jelek. Karena apa? Karena pronunciation itu ibarat pintu ya. Ada tamu, rumah kita udah kita bersihkan itu, udah kita tata bagus, udah kita pakai desainer untuk interiornya, kita pilih
perabotan yang mahal, tapi pintu kita nggak bisa dibuka. Nah, pintu itu ibarat pronunciation. Mau grammar kita bagus, vocab kita bervariasi, pakai idiom, tapi kalau cara ngomongnya salah, ya examiner itu nggak ngerti kita ngomong apa. Kan inti dari speaking itu kan pronunciation kita, ya. Inti dari speaking itu adalah pronunciation kita. Mulai sekarang belajar ngomong. Pronunciation beda-beda dengan aksen ya. Ya. Jadi pronunciation itu seperti ini. Misal saya membaca ini dengan pronounce saya yang jelas. Misal pronunciation is probably the thing you use the most. Itu saya ngomongnya nggak terlalu cepat, biasa, tapi pronunciation-nya jelas. The fact about pronunciation is that a lot of you need to know how badly it destroys your band score even though your grammar and vocabulary are good. Ini pronunciation saya bagus. Nggak cepet, ya nggak pakai British, ya nggak pakai American, ya nggak pakai apapun. Yang penting mereka tahu saya ngomong apa. Itu ya. It really does. Jadi kadang ada penekanan. Kalau eh, native speaker itu kan memang bisa, udah biasa ya, jadi mereka ngomongnya cepet gitu. Tapi kita lagi dites, jadi kita harus pronunciation-nya itu bagus. Ini kan ini juga disebutkan. Misal Mbak Mara atau Mas siapa itu, Mas Anas, Mas Tirta, Mas Furkon misal. Waduh, udah ngafalin apa tadi idiom banyak, tapi ngomongnya salah. Nggak ngerti eh examinernya kamu ngomong apa gitu. Ya, ini it kills. Ini sangat membunuh ini pronunciation ini. Ya. Jadi kayak ini, mixed. Makanya tadi kan saya menyarankan nggak usah terlalu kecepatan ngomongnya. Yang penting ujung-ujung word itu kita jelas. Nah ini ujung-ujungnya. Oke. Sekarang siapa yang mau nyoba satu orang aja untuk speaking? Nggak usah malu. Siapa yang mau speaking? Mbak Mara ini pesertanya ada namanya Pak Eko. Jangan-jangan Pak Eko guru kita dulu. Jangan beliau spionase, spionase. Aku bakalan sangat happy kalau itu Pak Eko. Jadi gini teman-teman, saya sama Mbak Mara dulu tuh satu kelas, guru kita tuh namanya Pak Eko. Ya, Eh, Mr. Eko. Mr. Biceps. Ya, dia uh, bodybuilder lah mungkin ya. Yang membuat kita semangat. Oke, siapa yang mau volunteer? Jadi volunteer, saya bukakan kitab saya dulu ini. Nanti saya beri ya ini apa namanya? PDF-nya. Yang saya pesankan kepada teman-teman itu adalah praktis setiap hari, nggak boleh putus sebelum dapat skor. Bahkan saya itu ketika udah dapat skor IELTS yang saya inginkan untuk daftar di kampus, saya kan masih ada gap sekitar 7 bulan atau nggak 8 bulan, nggak langsung berangkat kan saya. Itu saya tiap hari masih speaking. Karena saya merasa bahwa IELTS itu kalau kita di English speaking country itu bukan hanya requirement, itu adalah kebutuhan kita. Jadi ketika saya udah dapat skor IELTS, saya nggak berhenti belajar. Saya masih. Nah, kalau teman-teman udah mendengarkan video saya langganan AI. Dan ingat ya, ketika kita sudah eh, praktis di AI, itu kan dibenerin ya sama AI-nya. Itu dibaca. Jangan cuma setelah speaking, oh ini salah, 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 saya cuma dapat 6 hari ini, terus besok besok lagi enggak. Jadi kita tuh selain praktis juga kita mengamati, menganalisis, oh harusnya pakai verb ini ya, lebih bagus ini ya. Jadi gitu. Gitu cara belajar mandiri. Kalau saya memang self learner saya. Jadi terakhir pelatihan IELTS itu saya banyak bolosnya karena saya belajar sendiri di kamar. Oke, siapa yang mau satu orang aja?
Karena lidah itu harus dilemeskan ya, teman-teman. Nggak bisa ini cuma ngomong teorinya. Ya silakan. Boleh angkat tangan, boleh chat, boleh langsung ngomong. Saya carikan soalnya. Saya aja Mbak mau nyoba, nggak ada yang Oh, mau coba. oke, sip. Ini saya Pak Furkon ya. Ya Mbak, Oke. terus Dari mana Pak asalnya? dari kerjanya atau asalnya Mbak? Asal daerahnya. Oh, kerjanya aja. Ya dari UIN, Sunan Kalijaga. Oh, Winsuka. Oke. Berarti ada Mas Izra, Mbak Marwa. Kenapa Mbak ketang? Kenal nggak itu masnya? Enggak, itu Mbak Marmara ngefans sama Mas Izra. Kenal Kenal nggak? Mbak, seprodi sama Oh. saya. Waduh, Oh, salam ya ke dua cowok, Mas Izra sama Mas Alex. tak kira Oh Mas siap, Izudin. nanti saya sampaikan Mbak. Oke, makasih. Tak kira Mas Mm-mm. Izudin. Siap. Bentar. Bentar ya. Mbak saya lupa lagi kalau yang pertama tuh apa Mbak? Apanya? Penilaian yang pertamanya tuh Penilaian yang pertama adalah test eh, achievement apa? cohesion Cohesion ya. and fluency. Yang kedua, Yang kedua tadi lexical research tentang vocab yang hmm, bervariasi. Kemudian yang ketiga grammar, yang keempat pronunciation. Mbak kalau yang pas perkenalan itu gimana sih? Kan kita tuh nggak boleh seperti menghafal ya. Hmm. Tapi kan saya kira kayaknya kebanyakan dari kita tuh pas ngomong perkenalan tuh kayak disangka menghafal karena kan itu udah paling sering kita bilang ya. Jadi itu gimana ya? Karena saya Hmm. tuh lagi tuh nggak dikasih, saya seingat saya mungkin lagi tuh tidak memperhatikan ya. Pas perkenalan itu kamu tuh harusnya ngomong apa? Saya cuman ngomongnya yang sudah biasa saya ngomong kalau perkenalan. Oh iya. Berarti Mas Furkan ini udah pernah official ya? Pernah, tapi pas di perkenalan itu saya lupa kalau pas di segmen perkenalan itu kita tuh ngomongnya apa ya? Saya tuh nggak, saya lupa baru ingat pas mau tes, iya ya ngomongnya apa ya? Apa kan nggak boleh kayak dihafal ya? Mm-mm. Padahal itu kan nggak dihafal, tapi karena kita dari SD udah diajar, dari SMP nih diajar perkenalan ya. Jadi kalimatnya tuh ya itu aja. Padahal kan harusnya ada tips dan triknya ya kayaknya deh pas perkenalan juga. Oke. Jadi eh pertama ya, examiner dalam IELTS itu mereka itu well trained. Jadi mereka tuh sudah tertraining dengan baik. Jadi subjektivitas dan bahkan mereka tuh bisa mendeteksi kita itu ngafalin atau enggak gitu ya. Jadi mungkin supaya tidak terdengar seperti ngapalin, kita ubah strukturnya. Ya, Mm-mm. misal daripada kita my name is itu kan biasa ya. My name is, I'm from. Mungkin bisa diganti nggak usah pakai my name is, misal I'm Rizka, an enthusiastic and happy lecturer Oh from gitu. ini, from Oh Kota gitu. Tahu, misal from Tofu City. Itu kan intinya sama, tapi Oh iya. strukturnya dibedakan gitu. Iya, Mbak. Oh iya ya, iya ya. Ya kan? Pasti benar. Karena pas kalau saya lihat itu ingat pas kita lihat video tuh kan kadang suka ada yang nempel ya. Jadi otomatis oh kayak kayak customnya tuh oh custom tuh perkenalan gini. Padahal kan jadi seolah-olah seperti dihafal ya. Padahal udah tertanam di otak tak sadar kita gitu loh. Ya Iya, tapi ya udah makasih banyak, Mbak. iya. Ya, Berarti susunannya aja dirubah. ya makasih, Mbak. Oke. Ini part satu itu biasanya sekitar 4 sampai 5 pertanyaan ya. Oke. Baik, Hmm, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. oke. Saya sambil nyatet ya ini ya. Ya, boleh, Mbak. Oke. Oke, I'm your examiner. Where are you from? I come from Cianjur City. Cianjur City is the one of the biggest city in the West Java. Cianjur City is well known with the megalithic site in the Warung Kondang. The name is Gunung Padang Site. Gunung Padang Site is the one of the biggest megalithic site in the world. Oke. Hmm, let's talk about your hometown. What kind of place is it?
My hometown is between Sukabumi and Bogor city. My hometown is in West Java province. My hometown, did you know the local government? Did you know it was very quiet because there was no roadway in my hometown. But now it's very it's very crowded. Why? Because the local government has made the bridging between my suburb and the other suburb. So I think it's my hometown is very crowded now. Oke. Oke, biar saya nggak lupa langsung itu ya langsung satu pertanyaan feedback ya. Saya lupaan Okay. soalnya. Oke, nomor satu tadi, where do you come from? Oke, tadi masih udah bagus yang kalimat kedua, tapi kalimat pertama masih mengcopy paste ya. Iya, I'm from gitu ya. iya Mbak. Copy paste atau sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, kita tuh sebenarnya tahu teorinya, tapi karena kita kurang praktis, jadi Hmm. kayak nggak bisa keluar gitu. Misal, eh, where do you come from? Hmm, misal, I am originally from. Kan Oh sekarang iya, udah pindah kan ya? I'm originally from, but because of my job, I moved to the new place, oh iya ya, namely iya. blah gitu. Oh iya ya Mbak, makasih. Oh iya ding. Iya iya iya. Ya. Iya iya iya. Kemudian tadi yang kedua udah bagus dijelaskan secara detail ya. Jadi kalau kita menjawab itu spesifik ya kayak interview BIP kemarin kan saya memberikan contoh kalau bisa itu main feature-nya yang disebutkan tadi Mas sudah menjelaskan main feature-nya tadi kotanya terkenal dengan apa sudah. Oke, itu ya. Hmm, terus tadi yang kedua adalah what kind of place is it? Oke. Tadi jawabannya itu memiliki struktur yang sama terus. Iya My Mbak, hometown salah. is bla bla bla. My Hmm. hometown is bla bla Hmm. bla. Coba di switch ya antara active sentence dan passive sentence. Oh aktif pasif ya, aktif Iya, pasif. Oke Mbak, aktif pasif. Hmm. iya. Jadi biar strukturnya nggak sama terus. Misal kayak what kind of place is it? Misal eh, being a landmark of the Central Java, koma, Pekalongan is well known as Batik City. Jadi kayak dikombinasi gitu. Oke, Mungkin pertanyaan mungkin kedua. nggak sih Mbak di part pertama itu dia nggak minta perkenalan kita, langsung nanya aja. Mungkin, Mungkin mungkin, mungkin ya. mungkin aja. Mm. Hmm. Jadi kayak misal namanya siapa itu kan untuk untuk Ya, verify identitas iya. aja kan. Habis itu langsung langsung nggak yang sedasar itu mungkin. Kayak ini kan Iya. langsung ditanya come from apa. Oke. Next question. Oke. What is it like living there? My hometown has the siren environment. I find it every morning. My central city is very quiet. Why? Because the majority of citizens is in home. Did you know? In the last year, my hometown get the earthquake. So I think there is many phobia in my citizen to to exit from their home. So I think my hometown is siren now. Oke. Ya. Berarti ini kan suruh menggambarkan ya. Oke. Vocabnya menurut saya sudah lumayan bagus ya Pak. Cuma dihindari penggunaan kata very yang berlebihan. Misal kayak very happy itu apa? Fabulous ya jadinya atau Yeah, yeah, fabulous ya. Jadi yeah, diganti. Kemudian hindari filler. Saya paham sih itu fillernya Pak Furkon. You know. Jadi kan you yeah. know Oh, iya. gitu ya. Itu kayak Soalnya soalnya lagi itu pas diajarin sama tutornya tuh
dia tuh pas di jedanya tuh suka pakai you know gitu loh Mbak. Pas jadi Oke, boleh. Jadi di benak saya tuh boleh. Padahal mungkin itu weakness ya. filler ya. Jadi kayak filler Nah, itu kan sebenarnya cara kita ketika mikir ya, supaya kita nggak ada iya, long pauses ya. Kita iya pakai enggak, filler. Tapi jangan you know boleh lah, tapi jangan terlalu sering. Kayak iya. misal kayak what is it? Kalau saya tuh what is it? Gitu sambil mikir nggak apa sih, tapi nggak jangan terlalu sering. Ya Kemudian Mbak, makasih banyak. Berarti ini sih memang apa ya? Oh iya, siap Mbak. oke, Iya, iya. karena tadi menggambarkannya mungkin lebih terstruktur lagi. Misal, it's very convenient. Oh ya, tadi beberapa pronunciation-nya masih kurang tepat. Kayak apa tadi? Bapak tadi bilangnya majority apa? Mayoritas apa ya tadi? Tadi. Majority of Ya, majority benar. majority. Heeh, benar, benar. Tadi apa ya? Pokoknya pronunciation-nya aja. Tapi Itu takut kan saya salah majority. majority. Ya. Mhm. Oke, kemudian misal, Tapi Mbak, hmm, ya kas silakan. kondisi itu sebetulnya yang dibilang tuh weather atau climate atau ini sih Mbak, sosial people-nya tuh karakter sosial. Kalau ketika Mbak pertanyaan yang ketiga tadi, saya tuh harusnya ngejawabnya tuh kondisi kondisi cuacanya kah atau kondisi Hmm, keadaannya atau kondisi people-nya sih? boleh dua-duanya. Justru Yang saya tuh harusnya saya jawab itu, boleh dua-duanya. Justru saya oh, supaya kita nggak run out of the topic ya. Saya tuh malah jawab dua biasanya. Kayak misal ditanya, "Kamu student atau worker?" hmm, Misal ya saya bilang, "Actually I'm both of them. I'm a student ini, but I'm also bla bla bla." Jadi kayak banyak kita ngomongnya. Jadi kalau Mas Furkon mau biar ngomongnya banyak dan terstruktur, bisa seperti itu. Jadi kayak kita belum belajar writing task 2 ya. Kayak writing task 2, misal, iya what ya, is it hmm, like living there? Okay, I will explain with two aspects. The first one about the society, the second one about the natural uh, iya, iya, natural weather. Gitu. Jadi terstruktur. About the social culture, bla bla bla, and about the weather, gitu. Jadi terstruktur dan kita ngomongnya bisa banyak. Karena memang suruh ngomong aja. Gitu ya. iya. Makasih Oke, banyak Mbak. oke. Think enough. Terima kasih. Makasih Ya, banyak juga Mbak. ya, makasih. Jazakallah khairan. Pesan saya, kalau kita misal di sini mayoritas dosen atau mahasiswa ya yang nggak ada waktu, kita gunakan AI ya. Saya kok jadi kayak agennya AI ya. Bahkan saya di sini tuh masih pakai AI loh, pakai speaking karena eh, doctoral by research itu kan nggak setiap hari ngampus ya, Pak Furkan, Mbak Mara ya. Ini calon-calon yang Iya, keluar negeri. Jadi kayak di sini tuh ngomong itu nggak terasa. Apalagi saya kan tipe orang yang nggak bisa bekerja di keramaian. Jadi saya tuh degem aja di kosan. Kalau saya nggak pernah ngomong, bimbingan saya tuh 2 minggu sekali dengan supervisor. Terus saya pakai ini talk to me itu. Saya tok, langganan 3 bulan, 3 bulan sekali itu 500. tok. Mbak izin tanya dong, Hmm, izin mau. Mbak, kalau kita supaya pengen lebih tenang itu bicaranya gimana ya? Karena di menurut kalau bagi saya pribadi ya Mbak, ketika saya ngomong pelan-pelan itu malah kayak sih jadi mikirnya itu karena jadi lama gitu. Tapi kalau pas ngomongnya cepet juga ya jadi salah juga karena mungkin pas cepet itu saya merasa mungkin ada pas ini pendapat saya pribadi ya Mbak mungkin salah tapi pendapat saya pribadi ketika saya ngomong pelan-pelan itu saya malah jadi mikirnya juga jadi agak lama karena kayak menyesuaikan tapi kalau pas ngomong cepet juga ada salahnya juga tapi kalau pas cepet itu saya tuh berharap itu pengennya kan sebetulnya bukan cepetnya ya bukan ya. cepetnya tapi karena dari dahulu tuh saya tuh inget wah kalau kan salah sebetulnya asumsi kalau ngomong cepet itu bagus tapi mungkin itu dalam percakapan biasa mah no problem lah ya tapi Hmm. kalau di tes itu nah jadi saya lihat gimana ya supaya kita bisa ritmenya itu lomba ritmenya itu karena ritme pas kita mau jawab pelan itu kok jadi agak lama mikirnya tuh ya jadi kayak kayak kok jadi agak lama menurut pandangan saya mungkin Mbak bisa memberikan masukan dan saran. Kalau itu semua tuh bisa ditanggulangi dengan latihan. Oh iya. Tapi latihan dengan analisis. Jadi kalau kita tiap hari cuma ngomong, kemudian, oh saya skornya segini pakai AI ya. Tanpa menganalisis kekurangan kita, itu kita nggak akan improve. Makanya kalau di video yang di YouTube yang suruh saya lihat itu kan saya menggunakan talk, apa ya?
Small Talk 2 ya. Small Talk 2 itu beda sama yang saya langganan sekarang. Kalau Small Talk 2 itu ada deteksi itunya, Pak. Speednya. Jadi speed Bapak itu masih range normalnya native atau enggak. Jadi kalau nggak Hmm, salah normalnya native itu 80 sampai 100 per apa gitu. Nah, saya itu seringnya ketika latihan pakai itu saya waktu itu langganan 3 bulan ya. Itu kan native tuh antara 8 sampai 100. Saya tuh seringnya di 80 ya. Antara 80 sampai 100 per apa gitu loh. Saya tuh seringnya di 80. Nggak pernah ke sampai 100 enggak. Jadi speed saya itu adalah speed native yang paling lambat. Hmm. Jadi nggak apa-apa. Yang penting pronunciation-nya itu jelas dan semua itu bisa tanggulangi dengan latihan. Saya saya Pak dari 6 ke 7,5 itu kan naiknya ekstrim ya. Satu iya. setengah itu menurutku ekstrim. Itu ya cuma dari AI itu saya belajarnya. Saya analisis, Oh, oh saya salahnya speakingnya Mbak, seperti oh, ini. speakingnya jadi 7,5 ya Mbak ya? Iya, dari 6 ke 7,5. Soalnya saya juga pas lihat teman saya, pas lihat speakingnya ya Mbak, yang dapat nilai 6 ya. Yang saya itu ingat pas 6, perasaan ngomongnya tuh pelan, kayak nggak bisa ngomong, kok dapat nilai 6. Saya tuh bertanya-tanya, oh ternyata, oh, tapi mungkin lagi itu konteksnya pas tes itu kan Mbak, saya melihat ya, kalau kita tesnya itu Exodus banyak kan gitu, yang paling diuntungkan tuh kayak yang duluan deh menurut saya soalnya dia tuh si jadi examiner tuh kayaknya apa ya, soalnya teman-teman saya yang ke tengah tuh semuanya yang kuliah di luar negeri itu speakingnya tuh jadi kena semua jelek. Malah teman saya itu ada yang speakingnya asalnya 6,5, pas sebulan kemudian pas tes speakingnya dia 5,5 lah. Nah, Kenapa itu ya? Oh tadi. ternyata saya lihat karena mungkin ada mood juga ya, si examiner tuh ada moodnya juga, yang baru dan yang pertama di akhir tuh mungkin udah energi. Dan satu lagi Mbak, cara membedakan kan kita pun sama ya, ternyata kan ada yang perkataan di tulisan kan tidak boleh, bukan tidak boleh ya, kurang pas kalau dijadiin percakapan ya. Ya kan, ya kan bahkan di writing kita tuh kan resmi banget ya, Hmm, kan ada kata yang resmi, ternyata ada juga kata, oh mas kata itu tuh kalau di percakapan nggak pas. Itu kurang contohnya tuh natural apa ya mbak, saya lupa, bahasanya. ya saya lupa lagi apa ya, bahkan ada yang kayak gitu kalau Bahasanya nggak salah. kurang natural. Jadi kesannya kita Iya. menghafal, Hmm. kurang natural. Iya. Cuma kalau tentang examiner itu setahu saya mereka memang ya saya ulangi ya mereka tuh well trained. Jadi seperti apa namanya kecemasan kita mereka kalau yang terakhir itu capek atau bad mood itu enggak ya. Setahu saya enggak karena memang mereka kan juga merekam ya ketika kita speaking kan direkam. Itu nanti juga di-assess oleh second examiner. Jadi ada backup di Hmm. situ. Jadi yang menilai kita tuh nggak hanya satu orang. Walaupun sebenarnya kita ngomongnya sama Iya. satu orang, tapi nanti ada rekamannya tuh dinilai lagi. Jadi kalau menurut saya itu memang mungkin itu kan analisis kita pribadi ya. Mungkin memang ya seperti yang saya jelaskan tadi, teman saya dapat 7, kemudian tes berikutnya dapat 5,5. Bisa jadi dia nggak menjawab pertanyaan. Kayak tadi, do you like reading? Dia jawabnya, people in Indonesia don't like reading. Padahal ditanya dia, yang dijawab orang lain gitu. Biasanya seperti itu. Itu yang mungkin terabaikan dari analisis kita. Karena memang examiner IELTS itu menurut saya sangat certified banget. Mbak satu lagi, Mbak pas Hmm. tes di BC atau di IDP? Saya pertama di IDP, yang kedua di BC. Oh iya iya iya, karena saya Yang dapat info, mm, karena ini mungkin ini lagi itu yang bilang tutor saya Mbak, tutor saya itu S2-nya di Lancaster, S3-nya sekarang di Amerika. Dia sendiri bilang, Mas, kalau IDP itu memang susah. Dia sendiri yang bilang IDP susah. Nah, di momen saya official IELTS IDP, itu nggak tahu, wah itu memang menurut saya susah, Mbak. Susah, dan Mbak boleh percaya atau tidak, hampir semua kita ini, pas PPSL ini, sebelum menjawab selesai di stop. Stop, stop, ganti-ganti pertanyaan. Dan ternyata ini mungkin informasi tambahan juga, mungkin semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Ternyata Mbak, examiner saya tuh asalnya tuh tutor Mbak. Jadi belum lama jadi tutor, belum lama terus jadi examiner. Jadi ngasih
itu oh pantes. Terus saya bilang ke IDP-nya, Mbak, kita sama teman-teman kesulitan IDP-nya tuh, wah masa sih Mas? Jadi ya mungkin ini hanya sharing aja sih. Semoga tidak ketemu yang seperti itu yang asalnya tutor terus langsung examiner. Menurut saya ada perbedaan menurut saya. Wallahu Oh, alam sih. oke. Oke, ya, memang dalam tes itu ada hal-hal yang di luar kontrol kita ya, kayak misal tema reading, yang itu kita familiar, sama yang bener-bener nggak familiar itu kan kayak ada unsur luck di situ. Cuma sebenarnya presentasenya tuh nggak tinggi sih sebenarnya, tapi ada. Baik, terima kasih. Terima Sebenarnya kasih juga Mbak. Jadi speaking ini kelihatan. kan kalau ada yang feedback itu kan kita jadi tahu ya. Oke, terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi besok. Kita ke writing lagi ya, writing tas 1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih banyak Waalaikumsalam Mbak Rizka. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Rizka. Jazakumullah. Thank you. Makasih banyak. Yuk, sehat-sehat di LC. Bye-bye. Mas, jangan lupa salam.